Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah yang akan segera menghampiri kamu sebentar lagi. Wow, apakah itu? Bisa saja cinta, bisa saja tentang keuangan kamu, ataupun yang lainnya ya. Tapi ingat juga ya, buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan coba shuffle kartunya. Aquarius yang akan segera menghampiri kamu sebentar lagi. Ya, bisa saja dalam bulan ini, bisa saja bulan depan atau akhir tahun ya. Kita akan coba lihat. Karena ini juga bacaan secara general, akan banyak energi yang ketarik. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, ini ada 6. Kita akan coba lihat yang akan segera menghampiri kamu ya. Buat Aquarius. Wow, di sini ada Ten of Pentacles. Yang akan menghampiri kamu adalah sebuah kesuksesan gitu ya. Dalam hal finansial kalau aku lihat juga ya. Nah, kalau ini kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa ya. Kita akan coba lihat ya, yang akan menghampiri kamu. Ada Four of Cups. Nah, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri ya. Dan ini juga ada Taurus dan Taurus, Virgo, Capri itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Aquarius. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Nah, Aquarius, kalau aku lihat di sini di bottom of the deck ada Ten of Pentacles. Ini adalah sebuah kemapanan, kesuksesan ya. Ini gambaran dari segi finansialnya kamu ya. Kamu akan berkecukupan. Kamu di sini juga akan berkuasa. Inilah yang akan menghampiri kamu. Suatu kebahagiaan kamu di mana kamu memiliki sebuah jabatan, kamu memiliki sebuah kebahagiaan, kesuksesan dan lain sebagainya. Semoga aja sebentar lagi ya, ini akan menghampiri kamu. Oke, Aquarius. Dan kita akan coba lihat ada dua. Nah, kalau aku lihat ini sebuah karma ya. Karma ini akan menghampiri kamu. Karma apakah itu? Bisa saja karma baik dan karma buruk. Arti kata saat kamu tahu nih, oh aku dulu melakukan hal ini. Ya, mungkin saat ini mungkin diberikan cobaan, mungkin bisa saja aku lagi menjalankan sebuah karma. Ya. Atau dulunya aku berbuat kebaikan. Aku juga kayak nggak nyadar kok tiba-tiba aja ya aku mendapatkan keberuntungan, aku mendapatkan keajaiban ya. Dan itu ya mungkin karma baik ya yang akan menghampiri kamu, Aquarius. Oke. Dan di sini aku juga melihat beberapa dari Aquarius mungkin akan kedatangan nih seseorang ya, seseorang yang akan menjadi penuntun kamu. Bisa saja guru spiritual kamu ya, bisa saja seseorang yang akan membimbing kamu, entah itu pasangan kamu ya, tapi dia memiliki spiritualitas yang cukup bagus gitu, dan dia akan bisa mengayomi kamu. Jika kamu seorang perempuan, arti kata dia akan bisa membimbing kamu kepada suatu keadaan yang mungkin lebih baik gitu. Ya, ini dia. Semoga aja ini akan hadir. Mungkin ya, beberapa dari Aquarius, selama ini kamu mungkin jauh dari hal-hal yang berbau tentang keagamaan kamu, ya, keyakinan kamu, spiritual kamu, ya, religi kamu. Nah, akhirnya karena kebaikan-kebaikan kamu lah, akhirnya Tuhan mengirimkan seseorang kepada kamu untuk bisa membimbing kamu untuk menuju ke satu kondisi atau arah yang lebih baik gitu ya, ke arah yang lebih bagus lagi gitu ya. Ini dia. Jadi di Hierophant ini adalah ya mungkin yang menghampiri kamu ya mungkin spiritual kamu mungkin lebih spiritual lagi begitu ya. Nah, aku juga melihat yang akan menghampiri kamu adalah perubahan, the Hangman.
perubahan pada hidup kamu itu akan terjadi sebentar lagi. Sesuai mungkin dengan kita sebelumnya ya, Aquarius. Kamu bisa dilihat di situ, ya mungkin yang akan jadi nyata di bulan Desember, bisa saja perubahan hidup kamu akan terjadi di bulan Desember nanti gitu. Sebentar lagi. Ya, karena kamu tahu, karena ini ada gambaran ya. Mungkin bisa saja saat ini kamu berada dalam kondisi yang begitu sangat terluka, tertekan ya, dari segi keuangan juga stuck gitu. Tapi akhirnya di sini kamu bisa merubah semuanya. Oke, inilah yang akan menghampiri kamu. Tapi tidak semua yang datang itu baik-baik saja gitu. Nah, ada juga sih ya, yang datang itu adalah sebuah kejenuhan. Kamu akan mengalami kejenuhan nantinya. Padahal mungkin ya, ada beberapa dari Aquarius itu memiliki sebuah cinta. Cinta, aku bahagia sih dengan dia. Nggak tahu juga ya, mungkin di sini ada karmik ya. Ya mungkin bisa saja kita saling mencintai, tapi kenapa aku kok jenuh dengan hubungan ini? Hubungan yang mungkin tidak tidak apa ya, tidak ada perubahan begitu. Nah, namun di sini kan ada perubahan. Bisa saja kejenuhan ini akan bisa kamu lepaskan karena seseorang ini mungkin akan bisa merubah hidup kamu. Seseorang ini mungkin akhirnya akan berkomitmen dengan kamu ya. Dan akhirnya ya hidup kamu akan berubah. Oke? Aquarius. Nah, inilah yang terbaca. Kejenuhan ini akan bisa kamu usir dari hidup kamu. Ya, padahal karena di sini kan ada perasaan nih, ada cinta, padahal kamu itu dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin baik gitu ya, atau cinta, orang yang sayang sama kamu, tetapi orang ini mungkin kayak hubungannya itu nggak pernah berubah, ya gitu-gitu aja. Dia sayang, dia cinta sama kamu, tapi semua itu membuat kamu jenuh karena hubungan itu seperti itu aja. Sementara kamu udah tidak ingin bermain-main lagi, sementara kamu udah tidak ingin ya apa ya, mengulur-ulur waktu lagi gitu ya. Karena mungkin faktor umur juga atau memang kamu dengan dia sudah lama menjalin hubungan gitu ya. Jadi aku pengen merubahnya ya. Itu. Oke? Aquarius. Apa lagi? Nah, di sini ada Three of Pentacles. Ini adalah juga gambaran bahwasanya mungkin akan ada orang-orang yang hadir ke dalam hidup kamu untuk bekerja sama dengan kamu. Atau dia mungkin akan menarik kamu untuk masuk ke dalam perusahaannya dia, ke dalam bisnisnya dia, ya. Karena dia melihat kamu berkualitas. Nah, makanya di sini ada kemapanan, ada kesuksesan. Karena mungkin kamu diberikan peluang, diberikan petunjuk, ya, ditemukan kamu dengan orang yang tepat. Orang yang bisa membangun bisnis bersama-sama, gitu loh. Karena mungkin selama ini kamu tidak pernah percaya sama orang karena kamu pernah ditipu mungkin ya. Jadi akhirnya ya dalam waktu dekat ini bisa saja 1 minggu lagi, akhir bulan ini atau awal bulan depan ya, penghujung tahun ya, kamu akan menerima sebuah kontrak kerjasama ya dengan seseorang, entah siapa itu gitu ya. Oke. Nah, itulah yang akan menghampiri kamu. Di sini ada Knight of Cup. Wow, aku melihat ya di sini ada seseorang yang benar-benar kayak memiliki perasaan yang cukup besar ke kamu dan dia benar-benar sangat berhati-hati sekali gitu ya untuk menuju ke kamu. Mungkin untuk mengungkapkan perasaan itu dia berhati-hati sekali. Karena apa? Karena mungkin dia juga pernah terluka atau kamu yang pernah terluka karena dikhianati. Jadi sebelum dia mengungkapkan, mungkin bisa saja dia cari tahu tentang kamu dulu, dia stalking kamu dulu, ya kamu punya pacar atau belum gitu ya, kamu udah punya pasangan atau belum gitu. Jadi dia pengen tahu semuanya tentang kamu, walaupun dia sudah mengenal kamu, tapi hanya luarnya, tapi dia merasakan mungkin ya dari hati kecilnya atau intuisinya mengatakan kalau kamu itu mungkin orang yang pantas buat dia, kalau kamu itu orang yang layak buat dia. Makanya dia berusaha untuk menuju ke kamu, ya. Kalau aku lihat sih orang ini ya mungkin seumuran ya dengan kamu ya Aquarius. Nah, aku merasa juga seseorang ini kayak berhati-hati untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Dia tidak ingin kamu kecewa. Dia tidak ingin kamu tersakiti ya di sini. Oke? Nah, ini yang terbaca. Kita akan coba lihat dengan kartu orakel kamu seperti apa. Apakah yang terbaca? Oke, Aquarius. Kita akan ambil 3 kartu di sini. Kita akan ambil 3 kartu. Oke. Heart to heart conversation. Nah, ini ya mungkin buat Aquarius
ya seseorang yang akan menghampiri kamu ini nantinya, mungkin perlu ya bicara dari hati ke hati dengan kamu, karena mungkin ada awalnya berkenalan, ketemu, tapi belum ada kepastian ya, rasanya masih disimpan dalam hati, tidak bisa diungkapkan, tapi kayaknya kalau disimpan dalam hati itu kayak akan meledak, membludak ya. Makanya di sini butuh butuh dibicarakan gitu. Ya, ini dia. Jadi bisa saja juga ya. Mungkin bagi kamu yang sudah menikah, tapi ada konflik. Nah, ini dibutuhkan untuk kamu dengan dia bicara dari hati ke hati supaya bisa tahu nih permasalahannya itu apa, solusinya apa, begitu. Jangan kalau kita berantem, kita biarin gitu aja, jangan gitu. Karena itu nantinya akan menghancurkan kita ya. Nah, ini makanya forgiving and learning. Di mana mungkin kenapa dibutuhkan bicara dari hati ke hati. Ya mungkin di sini dibutuhkan kata maaf, saling memaafkan. Dan ini juga bisa dikatakan kita belajar gitu loh. Belajar dari kesalahan, belajar dari permasalahan yang kita hadapi. Sehingga akhirnya nanti kamu dengan dia bisa menemukan solusi ya, begitu. Oke? Ini juga ada keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation ya. Terkadang kamu merasa kayak eh, dia seseorang ini datang kepada kamu. Sementara di dalam hayalan kamu itu bukan dia. Nah, namun dia datang dengan keseriusannya, dengan cintanya, dengan komitmennya ya. Tapi kamu merasa dia bukan tipe-tipe kamu, bukan karakter kamu. Nah, itu coba kalau dia sudah baik, kalau dia sudah spiritualnya bagus begitu ya, seperti ini mungkin ya. Jadi jadi kamu harus berpikir, oh dia baik, adabnya baik gitu loh, agamanya baik gitu loh, dan dia orang yang tulus. Tapi emang ada salah satu yang tidak aku sukai. Nah, coba kamu tepiskan dulu rasa tidak suka itu. Nanti pelan-pelan kamu akan bisa menerima dia, menerima kekurangannya dia. Karena mungkin ini adalah orang yang terbaik mungkin buat kamu yang ditakdirkan oleh semesta gitu. Ya, ini mungkin untuk orang-orang yang banyak-banyak pilih gitu ya. Mungkin yang umurnya udah sampai 30, 35 belum ketemu jodoh. Nah, coba introspeksi diri kita, apa yang salah pada diri kita. Terkadang kita kan dulunya ada seseorang yang kita inginkan, ternyata tidak baik buat kita. Tapi ada seseorang yang mungkin tidak kita inginkan, tapi dialah yang kita butuhkan. Ya, ada seperti itu. Oke? Nah, sekarang perlu kamu pertimbangkan lagi ya jika ada seperti itu. Nah, ini ada playfulness. Di mana kamu akan merasa punya kebahagiaan ya, mulai ada kebahagiaan yang terpancar ataupun tersirat dalam diri kamu. Kamu mulai merasa ada sesuatu energi yang positif masuk ke dalam diri kamu. Ya karena mungkin apa ya, seseorang yang hadir ini ya, yang sesuai dengan kriteria kamu, karakter kamu yang kamu harapkan atau yang kamu butuhkan ya, itu akan bisa membahagiakan kamu. Oke? Tapi belum tentu ya orang yang kita inginkan itu akan bisa kita butuhkan, terkadang enggak gitu. Ya, kita akan coba lihat dengan kartu berikutnya. Apakah yang terbaca? Selanjutnya buat Aquarius. Oke. Wow. Aku melihat kamu akan menikah. Nah, walaupun di sini ada batasan-batasan yang apa ya? Yang kamu dan dia miliki, entah itu perbedaan usia, perbedaan keyakinan, atau perbedaan apa gitu ya. Tapi di sini aku melihat ya, kamu akan merasa kayak kalau aku meninggalkan dia, otomatis mungkin aku akan bersedih gitu loh. Hati aku akan hancur gitu. Nah, di sini aku juga melihat fase baru, fase baru. Atau bisa dikatakan, ini kamu sudah melupakan masa lalu. Sehingga ada fase baru yang akan kamu jalani. Ada transformasi. Ya mungkin seseorang ini yang bisa mengobati luka hati kamu, mengobati kesedihan kamu, dan akhirnya dia akan menikah dengan kamu ya, Aquarius. Inilah yang akan hadir ke dalam hidup kamu, ya, yang akan menghampiri kamu sebentar lagi. Ya, semoga aja ada seseorang yang akan menikah dengan kamu. Ada seseorang yang akan berkomitmen dengan kamu di sini. Oke, Aquarius. Nah, itulah yang terbaca di sini. Semoga apapun yang aku bacakan buat kamu bisa membuat kamu terhibur ataupun tercerahkan ya. Dan jika tidak resonate, semoga kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini buat Aquarius. Oke? Semoga bermanfaat buat Aquarius. Sampai ketemu lagi. Dadah.